pagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya hadir di sini khusus untuk menyampaikan informasi mengenai tata cara pendaftaran siswa baru khusus tingkat SMP tahun pelajaran 2020-2021. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, jadwal pendaftaran; yang kedua, jalur; yang ketiga, persyaratan. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tetap hadir di channel ini sampai penjelasan ini selesai, supaya Bapak dan Ibu bisa mengerti prosedur pendaftaran dengan baik. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung masuk pada jadwal pelaksanaan PVDB. Yang pertama, pengajuan pendaftaran berlangsung dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 8 Juli 2020. Yang kedua, pendaftaran atau klarifikasi berkas atau verifikasi berkas berlangsung dari tanggal 6 sampai 9 Juli 2020 pukul 8 hingga 12. Yang ketiga, pengumuman hasil seleksi berlangsung pada tanggal 11 Juli 2020. Yang keempat, daftar ulang berlangsung dari tanggal 13 sampai 14 Juli 2020 pukul 8 hingga pukul 12. Yang kelima, masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 Juli 2020. Demikian tadi jadwal pelaksanaan PPDB. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung masuk kepada jalur PPDB dan syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran, calon siswa wajib berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk siswa yang memilih jalur zonasi, persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, akte kelahiran. Yang kedua, kartu keluarga yang diterbitkan sebelum tahun 2020. Yang ketiga, ijazah atau surat keterangan lulus dari SD sederajat. Yang keempat, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kelima, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali calon siswa. Untuk siswa yang memilih jalur afirmasi, persyaratannya sebagai berikut. 1. Akte kelahiran. 2. Kartu keluarga yang diterbitkan sebelum tahun 2020. Yang ketiga, ijazah atau surat keterangan lulus dari SD sederajat. Yang keempat, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah Kota Pontianak, KKS, PKH, KIP, atau surat keterangan kelurahan yang menyatakan bahwa calon siswa tersebut berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang kelima, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan yang keenam, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali. Berikut jalur prestasi. Untuk siswa yang memilih jalur prestasi, persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, akte kelahiran. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, ijazah atau surat keterangan lulus dari SD sederajat. Yang keempat, bukti prestasi calon siswa yang diterbitkan paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun sejak bulan Juli 2020 jika ada. Yang kelima, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang keenam, pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali siswa. Yang ketujuh, wajib mengikuti tes seleksi jalur prestasi. Untuk jalur mutasi, persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, akte kelahiran. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, ijazah atau surat keterangan lulus dari SD sederajat. Yang keempat, surat penugasan orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Yang kelima, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang keenam, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali siswa. Demikian tadi Bapak Ibu persyaratan pendaftaran PPDB tahun 2020. Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung masuk kepada pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian wilayah atau zonasi meliputi wilayah administrasi Kota Pontianak. Untuk wilayah Bapak dan Ibu, bisa Bapak Ibu perhatikan pada tabel di layar monitor.
Dan sekarang saya langsung pada tata cara pengajuan pendaftaran. Adapun syarat untuk melakukan tata cara pengajuan pendaftaran adalah yang pertama, siapkan NISN, nomor induk siswa nasional dan berkas persyaratan asli yang sudah di-scan format gambar bukan PDF. Yang kedua, buka website https://pontianak.siap-ppdb.com. Yang ketiga, pilih jalur sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Yang ketiga, pilih menu daftar. Yang keempat, pilih loket sekolah tempat melakukan pendaftaran untuk klarifikasi atau verifikasi berkas. Yang kelima, pilih menu pendaftaran online. Yang keenam, isikan NISN dan lengkapi formulir yang tersedia. Yang ketujuh, lanjutkan dengan mengikuti panduan yang ada di aplikasi termasuk upload file berkas persyaratan. Yang kedelapan, cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran dan tunggu undangan pendaftaran yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Yang kesembilan, pastikan nomor WhatsApp yang digunakan selalu aktif. Demikian tadi Bapak Ibu tata cara pengajuan pendaftaran, dan sekarang kita akan masuk pada tata cara pendaftaran atau klarifikasi dan verifikasi berkas. Tata cara pendaftaran adalah yang ke-1, pastikan Bapak dan Ibu telah mendapatkan undangan pendaftaran yang dikirim melalui WhatsApp. Yang kedua, siapkan undangan pendaftaran, tanda bukti pengajuan, dan berkas asli persyaratan. Yang ketiga, datang ke sekolah sesuai undangan pendaftaran. Yang keempat, tunjukkan undangan. Dan yang kelima, sampaikan tanda bukti pengajuan pendaftaran berkas persyaratan untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh panitia. Yang keenam, jika memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan tanda bukti pendaftaran. Yang ketujuh, bagi siswa yang memilih jalur prestasi akan diarahkan untuk mengikuti tes seleksi dan hasilnya akan diantar oleh panitia. Selanjutnya akan diterbitkan tanda bukti pendaftaran. Yang terakhir, tunggu pengumuman hasil seleksi pada tanggal 11 Juli 2020. Itu tadi merupakan proses tata cara pendaftaran. Kemudian yang terakhir, tata cara untuk pendaftaran jalur afirmasi. Jadi khusus untuk jalur afirmasi ini, pada saat pendaftaran, siswa langsung datang ke sekolah yang dituju atau yang dipilih dengan membawa berkas persyaratan. Oke Bapak Ibu, untuk informasi selengkapnya, jika Bapak dan Ibu kurang memahami apa yang saya sampaikan, dapat mengunjungi website yang tertera di bawah ini, https://pontianak.siap-ppdb.com. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk melengkapi penjelasan saya mengenai tata cara pendaftaran siswa baru khusus tingkat SMP pada tahun 2020-2021, berikut saya lampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua atau wali siswa. Di sini, di dalam surat pernyataan ini ada kolom-kolom yang harus diisi. Yang pertama, nama calon peserta didik adalah nama siswa yang mendaftar. Kemudian ada NISN. NISN ini adalah nomor induk siswa nasional. Kemudian berikutnya tempat tanggal lahir, agama, alamat. Alamat di sini harus sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian di bawah pernyataan. Di bawah pernyataan harus ditulis tanggal sesuai hari pengajuan Bapak dan Ibu mengajukan pendaftaran. Di bawahnya ditempel materai, kemudian diberi tanda tangan. Di bawah tanda tangan diberi nama jelas orang tua yang melakukan pendaftaran. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan saya untuk kali ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Semoga juga anak Bapak dan Ibu bisa masuk ke sekolah pilihan dan terdekat dengan rumah. Terima kasih.